manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Itu jadi igtanim khamsan qabla khamsin. Nah, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya, orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Dan puasa itu hari-harinya sudah ditentukan, ya, ayyam ma'dudat sudah dihitungkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan syukur. Semoga syukur kita Allah tambahkan nikmat. Salawat dan salam semoga terlibat dan tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk umat yang kita harapkan nanti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mengawali ibadah dengan kajian atau pembahasan materi yang semoga ini nanti manfaat, ya. Jadi abang-abang semuanya, para pemuda remaja ini, kita memanfaatkan waktu ini, apalagi khusus ini di akhir Ramadan, ya. Insyaallah semoga kita niat ini menjadi bukti bahwa kita ini cinta Ramadan, bukti bahwa kita itu berharap terbaik dalam Ramadan ini, dan kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir buat kita. Itu yang sangat tidak kita tahu. Itu andaikan ini adalah Ramadan terakhir, ya semoga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, ibadah kita seluruhnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sucikan kita, bersihkan kita, dan akhirnya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Karena jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa, man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan penuh iman, imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu iman dan berharap-harap ridha Allah. Jadi mengharapkan ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau andaikan ini puasa kita terakhir, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, maka semoga Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita. Tapi tentunya sebagai manusia yang sadar akan banyaknya salah dan dosa kita, maka kita tetap berharap panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur kita dengan umur yang bermanfaat, sehingga Allah temukan kembali kita dengan Ramadan tahun berikutnya, agar peluang ibadah itu terus ada buat kita, nambah bekal kita ke akhirat di situ, insyaallah, ya. Alhamdulillah, insyaallah untuk malam hari ini kajian kita adalah berkaitan dengan igtanim khamsan, ya. Perhatikan atau manfaatkan 5 waktu sebelum datang yang 5. Jadi manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5, ya. Jadi manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Jadi ada 5 pertama, ada 5 kedua, maka 5 pertama itu manfaatkan dulu sebelum datang yang 5 berikutnya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Hakim, ya, Hakim, tapi hadis ini sahih meskipun Imam Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan atau tidak menuangkan dalam kitabnya, tapi diriwayatkan oleh Hakim, dan ini sudah ditarjih bahwa ini hadis ini sahih, ya. 5 hal sebelum datang yang 5, bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Itu jadi igtanim khamsan qabla khamsin. Nah, yang pertama, syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Jadi saya mengambil materi ini karena ini yang saya hadapi rata-rata pemuda ini. Perhatikan,
manfaatkan momentum saat muda ini. Sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Nah, ini penting. Jadi kalau anak muda ini sudah bisa memanfaatkan masa mudanya untuk seperti ini, cari ilmu, mengaji, belajar, nanti masa tuanya insya Allah sudah dapat bekal. Yang kedua, kalau anak muda seperti ini nih, semangat ibadah, nanti hari tuanya tidak kendor. Ya, jadi kalau anak mudanya saja lemah ibadah, apalagi tuanya gitu maksudnya. Karena kondisi tua itu beda dengan kondisi orang muda. Tentunya fisik kalau anak muda itu masih sehat, masih gagah, ibadah masih fresh. Nah, kalau nunggu tua, rugi, berat nanti, tak taunya lemah, tak taunya sakit, sehingga ibadahnya nanti pun tidak optimal. Nah, mumpung masih muda, maka pesan Rasulullah, igtanim, manfaatkan khamsan qabla khamsin, 5 hal sebelum 5. Yang pertama adalah anak muda, sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau anak muda seperti ini sudah jadi orang-orang hebat, subhanallah, maka akan terwujud bahwa subhanul yaum rijalul ghad. Anak muda sekarang itu gambaran orang tua yang akan datang. Kalau anak mudanya sekarang sudah seperti ini, soleh-soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, maka insya Allah tuanya ya sudah jadi rijalul ghad, anak orang tua yang akan datang. Nah, inilah anak muda sekarang itu rijalul ghad. Jadi jangan artinya seperti itu. Jadi kita memanfaatkan semangat ya untuk anak muda, cari ilmu terus, jangan berhenti. Ilmu tidak harus di dalam kelas, tidak. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Artinya di situ tidak harus dalam ruang kelas formal, tidak. Dimanapun insya Allah banyak ilmu, tergantung semangat kita. Karena begitu kita semangat mencari ilmu, sadar bahwa thalabul ilmi fardhatun, cari ilmu itu wajib hukumnya, ala kulli muslimin wal muslimat, bagi muslim laki-laki maupun perempuan wajib cari ilmu itu hukumnya. Ya, maka dia akan niat mencari ilmu dimanapun dia berada. Subhanallah. Dia kalau sudah punya niat semangat, nah nanti yang bimbing adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa janji Allah? Sebagaimana hadis yang Rasulullah jelaskan bahwa man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, pasti difahamkan agama. Itu pasti. Ini janji Allah ya. Jadi kalau Allah berkehendak baik pada seseorang ini, namanya Bang Roman atau Bang Nanang atau yang lain ataupun saudara, kalau dikehendaki Allah baik, itu Allah akan tunjukkan yufaqihu fid din, akan difahamkan agama dengan cara Allah. Ditemukan dengan orang-orang yang alim, ditemukan orang-orang yang berilmu. Itu cara Allah saja. Nah, kita karena apa? Itu pun dimulai dari semangat kita, kemauan dulu. Nah, kalau sudah nggak ada kemauan ini, yang Allah juga akan bisa jadi nanti dilepaskan. Nauzubillah min dzalik. Maka niatkan di mana-mana cari ilmu, pasti Allah yang akan membimbing, yang Allah akan tunjukkan di mana ada ilmu. Karena apa? Karena dimulai dari hati kita lah, sehingga Allah akan berikan hidayah dan taufiknya ya, sehingga kita semangat tetap mencari ilmu itu insya Allah ya. Maka manfaatkan masa muda ini untuk terus banyak ilmu, perbanyak ibadah, mumpung kondisi masih sehat, masih fisik masih kuat. Nah, jangan sampai nunggu lemah ya, nunggu loyo, nunggu tua baru semangat ibadah. Naudzubillah min dzalik. Jangan, tetap dari sekarang. Ya, sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sihataka qabla saqamika, kata Rasulullah, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, jadi kita kan akan mengalami suasana sakit, tapi suatu saat juga kondisi kita sehat. Insya Allah volume sehat kita lebih banyak daripada sakit.
Tapi ingat, mumpung sehat. Nah, kata Rasulullah, jangan nunggu sakit untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Mumpung sehat manfaatkan sebelum datang sakit. Kalau sehat bisa ibadah, cepat-cepat ibadah. Cepat-cepat tingkatkan ilmu, cepat-cepat semangatkan ibadahnya. Kalau udah sakit, waduh ya Allah, kalau udah sakit nanti melemah semangat ibadah kita. Makanya jangankan waktu sakit mau ibadah, waktu sehat saja malas. Nah, itu berbahaya kan? Maka sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini pesan Rasulullah luar biasa. Coba kalau orang memperhatikan kondisi sehat. Jadi sehat ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu yang sering dilupakan oleh manusia itu dua. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, sehat ini nikmat loh. Coba hitung-hitung kalau sampai kita nggak sehat. Jadi kita kerja nih, hasilnya sekian juta. Begitu sakit, itu bisa kurang yang juta-jutaan tadi itu. Kalau sakit bisa jadi kurang itu, minus. Nah, kenapa? Artinya sehat itu adalah satu nikmat yang luar biasa dan mahal. Untuk sehat saja itu mahal sekali dan ini disyukuri, maka manfaatkan kondisi sehat untuk beribadah. Urusan buang angin kita lupa bahwa itu juga nikmat Allah. Kalau sampai kita nggak bisa buang angin, harus ke rumah sakit, tidak murah itu, ya kan? Begitu. Sendawa itu bahasa Melayunya sendawa ya. Kalau bahasa Jawanya itu antop. Itu nikmat, maka diiringi dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Itu nikmat yang luar biasa. Bersin, ya, alhamdulillah, ya, bersin alhamdulillah. Kenapa? Itu juga nikmat dari Allah. Kemudian aturannya kalau bersin gimana saudaranya yang mendengar? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin jawab apa lagi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu aturan dari Rasulullah SAW, wujud sebuah kesyukuran dari kesehatan. Subhanallah. Maka jadi sehat ini manfaatkan untuk beribadah, ya. Kalau kita nggak manfaatkan, nanti akhirnya kita kondisi sakit, pengennya ibadah susah, ya, tidak optimal. Jadi kalau kita sehat, ayo kita semangat ibadah. Insya Allah hasil ibadah kita juga maksimal. Karena kalau udah sakit, ya Allah, gerak kita nanti takut menjadi makin parah, ya kan? Mumpung sehat, ayo kita manfaatkan. Karena ini pesan Rasulullah, sihataka termasuk sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ghinaka qabla fakrika. Ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Nah, jangan dikira kita ini orang tuh mau kaya terus, tidak. Roda itu berputar. Ada kalanya orang itu kaya, ada rezeki cukup, ada uang banyak, jabatannya tinggi. Ada kalanya dia akan jatuh, rezekinya kurang, keuangannya sulit, ada kalanya. Maka ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Nah, karena ada masanya jadi fakir, menjadi orang tidak punya, itu ada masanya, ada waktunya. Manfaatkan masa kayanya, masa kayamu sebelum datang fakir. Artinya apa? Begitu kita kaya, usahakan infak, sedekah, jangan tinggal, ya, mumpung kaya, ya kan? Nanti kalau udah fakir, udah miskin, nggak bisa berinfak, nggak bisa sedekah. Makanya kalau seberapapun kekayaan itu relatif, jangan dikira kaya itu harus punya uang sekian. Bisa jadi orang sekian juta itu masih miskin karena masih selalu kurang. Dia terpengaruh oleh gaya hidup. Sebenarnya Allah itu sudah jamin rezeki kita, dan kita ini sebenarnya insya Allah tidak akan kekurangan. Yang menjadikan kita itu kesulitan itu gara-gara gaya hidup.
yang berlebihan besar pasak daripada tiang, itu faktornya. Makanya mumpung yang kaya ya, yang punya uang 100.000 infakkan katakanlah sekian ribunya, sekian puluh ribunya. Yang punya uang 1 juta sekian. Itu adalah cara mewujudkan bahwa kita ini kaya, kita manfaatkan kekayaan kita untuk berinfak dan bersedekah. Jadi ada nanti kematian itu, ingat ya, ada satu ayat di surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun, ada yang bawa Quran silahkan dibuka. Surah Al-Munafikun ya Bang. Surah Al-Munafikun ayat 10 ya. Dijelaskan bahwa nanti kalau datang kematian itu, orang itu yang disesalkan di saat dia tidak bisa sedekah. Bukan masalah dia ingat ibadah dia yang lain, tidak, tapi dia ingin bersedekah. Nah ini, makanya ginaka qabla fakrika ini penting. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kenapa? Dalam surah Munafikun sudah ketemu. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan atas apa yang Allah rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya, sebelum datang ahadakumul maut, kepada kalian kematian, sebelum datang kematian. Jadi ini yang diperintahkan oleh Allah, anfiku, infakkan atas apa yang sebagian direzekikan oleh Allah kepada kalian sebelum datangnya kematian. Jadi itu pesan Allah Subhanahu wa taala jelas. Min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa? Bisa jadi begitu nyawa ini mau dicabut oleh Allah akan mengatakan fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh enggak ditunda sebentar ya Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib, tolong diundurkan sebentar ya Allah. Minta ditunda, itu yang dipesan. Apa yang diinginkan di saat memang betul-betul ditunda oleh Allah? Yang diinginkan orang-orang yang mau mati itu apa? Ini di dalam surah ini jelas. Fa'asaddaqo, saya mau bersedekah. Tuh ya. Jadi orang itu kalau mau mati kan belum pada ngalamin. Nanti orang-orang yang mau mati itu pengennya dimundurkan sebentar, nggak jadi mati, undurkan sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib, mundurkan sebentar. Sebentar saja saya mau bersedekah. Fa asaddaqa wa aku minas solihin, agar aku tergolong orang-orang yang soleh. Jadi keinginan mayit orang mau mati itu pengen sedekah. Loh kenapa kok nggak ingin sausolli, atau saya mau saya mau puasa? Enggak, itu yang diucapkan oleh orang yang mau mati. Tapi laula akhartani ila ajalin qarib tadi, yang biar diundurkan sebentar tadi, fa asaddaqa, kenapa ingin sedekah? Karena dia tahu ternyata sedekah adalah amal yang tidak ada putusnya. Itu ternyata faktornya. Kenapa kok ingin sedekah, nggak ingin sholat, nggak ingin haji, nggak ingin puasa? Waktu itu kondisi sudah nyawa mau dicabut nih, ya kan? Jadi udah tahu bahwa dia akan mati, udah tahu dia. Kenapa? Malaikat sudah datang, malaikat mautnya sudah datang, dan dia sadar mau mati. Maka dia minta ditunda, tapi inginnya apa yang dilakukan? Ingin sedekah. Kenapa? Karena ternyata memang jelas sedekah itu manfaatnya luar biasa dan termasuk amal yang tidak akan ada putusnya. Iya kan? Hadisnya jelas, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam mati, ingkoto amaluhu, semuanya amalnya terputus. Enggak lagi sholat, enggak lagi puasa, enggak lagi haji, enggak mungkin lagi amal-amal lain, ya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Apa itu? Pertama, amal ya, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kenapa? Itu amal yang tidak akan terputus. Kemudian ilmu yang manfaat. Jadi makanya kalau punya ilmu segera dibagi
agar nanti manfaat pas kita mati kita punya investasi. Ini makanya siapkan jadi ustadz, siapkan jadi alim yang akan memanfaatkan ilmu dan dibagi, tidak dipakai sendiri, dibagi. Nanti begitu diamalkan oleh orang-orang yang kita tinggalkan, maka menjadi investasi kita di akhirat. Di alam kubur kita pun dapat, subhanallah. Maka yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Jadi idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salati sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi tiga hal ini tidak akan putus. Artinya begitu kita meninggal, sedekah jariyah itu ngalir terus. Ya kan? Apalagi bermanfaat terus, katakanlah di masjid. Kemudian itu ternyata uang kita itu dibelikan kubah. Selama kubah itu bermanfaat di masjid itu, maka ngalir terus. Meskipun kita di dalam kubur, sedekah jariyah kan seperti itu. Dan terus bermanfaat, subhanallah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kalau selama murid-murid kita itu masih memanfaatkan ilmunya, ilmu yang kita sampaikan, maka aliran pahala tetap dapat. Tuh. Yang ketiga anak yang soleh. Nah, persiapkan diri jadi anak soleh agar orang tua kita dapat income investasi dari kita. Kemudian kita siapkan, begitu kita jadi yang nanti jadi kepala rumah tangga laki-laki, ya punya tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarganya, menjaga istri dan anak-anaknya. Siapkan mereka jadi anak-anak yang soleh. Nah, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjadikan anak-anak itu soleh, tidak. Harus dimulai dari diri sendiri, dari kita dan dari sekarang. Subhanallah itu. Jadi ini arahnya adalah sedekah jariyah ini berkaitan dengan ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Nah, itu. Jadi karena kalau udah fakir kan tidak bisa berinfak. Dan sedekah ini ternyata amal yang sangat penting, bahkan orang yang mau mati pun pengennya diundurkan, ditunda, dan ingin apa tadi? Sedekah. Karena tahu rahasia manfaat sedekah itu sangat luar biasa, ya. Semampunya sedekah kita lakukan, usahakan rutin, ya. Mampu 1.000, mampu 500, mampu 5.000, begitu seterusnya. Subhanallah. Karena itu pun akan bernilai sebagaimana yang kita lakukan, dan Allah akan lipat gandakan, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Insyaallah itu. Yang keberapa tadi? Yang ketiga, ya. Yang keempat, faraghaka, masa luangmu qabla suglika. Faraghaka qabla suglika. Masa luangmu, masa longgarmu, masa kosongmu qabla suglika, sebelum datang masa sibukmu. Ya, jadi masa longgar itu dimanfaatkan. Jadi ini duduk niat i'tikaf, diawali dengan kajian materi ilmu, ini manfaatnya jelas. Ini kita mumpung masih ada waktu, kelonggaran. Nah, gitu maksudnya. Kelonggaran kita manfaatkan untuk menghasilkan yang lebih, ya. Kelonggaran ini sebelum sibuk. Udah sibuk kerja, sibuk yang kuliah, yang sekolah, yang kerja, akhirnya tidak bisa berbuat amal, ya kan? Maka manfaatkan momentumnya untuk memanfaatkan kelonggaran waktu ini untuk beribadah seperti ini, apalagi cari ilmu, insyaallah, ya. Jadi faragha qabla suglika, sebelum sibuk. Kalau udah sibuk nanti alasan aja sibuk. Orang sibuk tuh nggak ada habisnya. Namanya sibuk tuh ya sibuk terus. Kita manfaatkan pas kosong untuk beribadah, untuk baca Quran, untuk sholat sunnah, untuk dan lain sebagainya. Insyaallah itu nanti akan ada asas manfaat yang luar biasa. Kemudian yang kelima, ini yang harus kita sadari bahwa hayataka qabla mautika. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Ini. Jadi hidup ini kesempatan besar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu mazra'ah, sawah.
mazra'atul akhirah, sawah ladang untuk akhirat. Artinya dunia ini momen masa menanam. Jadi kalau kita nggak sadar itu nanti nggak pernah nanam. Orang yang nggak nanam panen nggak? Orang nggak nanam panen nggak kira-kira? Enggak. Jadi hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Jadi hidup ini masa menanam, panennya kapan? Pas mati dan pas nanti kiamatnya terjadi, kemudian dibangkitkan kembali di akhirat, itu panen masanya. Jadi hayataka qabla mautika, tanam banyak-banyak amal soleh, tapi diawali dengan ilmu dulu, karena al ilmu qoblal amal, ilmu dulu. Kalau sudah berilmu nanti amalnya betul. Kalau tidak berilmu nanti amalnya mohon maaf ya, kalau tidak sesuai aturan Allah dan Rasulnya nanti bermasalah. Tapi tetap makanya cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian niatkan ilmunya itu bermanfaat. Nah, insyaallah makanya hayataka qabla mautika. Ini orang takwa itu senantiasa al-istidadu liyaumir rahil. Orang-orang takwa itu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Itu ciri orang takwa. Jadi istidad itu siap-siap terus cari bekal. Kalau bekalnya banyak kira-kira senang enggak nanti? Saya tanya kita beranalogi dengan orang pulang kampung. Nah, ini mohon maaf, ini perantau semua ini subhanallah. Kita ini sebenarnya di dunia juga merantau. Kita akan kembali ke akhirat. Kita ini sedang merantau kita juga akan kembali. Nah, ini sekarang yang perantauan dekat kita, Bang Rohman, Bang Suada, Bang Nanang, Bang Dina. Ini merantau kalau pulang kampung seneng enggak kira-kira? Seneng, apalagi bekalnya banyak nih. Mau pulang kampung bekalnya banyak, seneng enggak? Pasti seneng. Wah, nanti dia bayangin di sana bisa ngasih ini, bisa ngasih itu. Pokoknya seneng, membeli apapun di jalan bisa karena bekalnya cukup. Senang pulang. Memang logikanya orang mudik, orang pulang itu senang. Tapi ada aneh. Ada yang mudik atau pulang tapi nggak senang. Itu pulang kemana? Pulang kemana yang nggak senang? Aneh, malah pada takut. Pulang ke akhirat. Padahal pulang itu sama pulang. Harusnya senang nggak? Harusnya senang. Biar senang caranya gimana tadi? Banyak modal, banyak bekal, biar senang, semangat. Kita ini mohon maaf mau ke Jakarta, kayak saya mudik namanya ke Jawa. Mudik saya, bekal saya, tahu nih tabungan kita tak sekian. Cepat beli tiket ini tenang. Kita nanti kita bawa ini, kita bawa semua. Karena tahu kita mampu beli, senang, pulangnya senang. Nanti kita bisa ngasih di sana sini, pasti senang bisa. Jadi suasana itu bahagia sekali. Beda dengan kita nggak ada modal dan pengen pulang, aduh nanti gimana untuk tiket nggak cukup, paling hanya dapat ini, hanya bisa naik ini, nanti bawa oleh-olehnya cuma seperti ini, sedih tapi tetap nekat pulang, tapi sedih. Nah, kenapa? Tahu modalnya kurang, tapi kalau modalnya cukup, lenggang, senang. Sama sebenarnya dengan mudik ke akhirat. Kalau modalnya cukup, pasti senang. Nah, ini. Jadi kita ini iktikaf ini termasuk memanfaatkan pesan hadis Rasulullah tadi ya. Iktanim khomsan qabla khomsin. Pertama ini masuk dah nih. Muda jelas. Kemudian sehat jelas. Punya 2 kan? 3 kaya insya Allah. Kaya ini. Yang keempat apa tadi? Luang dah nih. Ada momen untuk tidur di masjid ini, ada waktu. Yang ketiga hidup, 5-5-nya ada. Kita memanfaatkan 5 ini sebelum datang yang 5 untuk saat ini, karena ini akhir Ramadan, sudah 10 hari terakhir, khususnya ini malam 21 ya. Insya Allah kita manfaatkan momentum ini untuk di rumah Allah kita nikmatin ya. Kenapa di sini nih? Orang yang mau iktikaf itu, saya tadi lihat pernah menyampaikan bahwa orang yang mau iktikaf itu menunjukkan keseriusan ibadah. Jadi pertama orang yang mau iktikaf itu menunjukkan keseriusan. Dia Ramadan ditunggu,
selama 11 bulan. Nunggunya kan Ramadan ini kan lama nih. Kemudian keistimewaan Ramadan sudah jelas, ya. Jelas kan? Kemudian ada waktu istimewa di bulan suci Ramadan itu namanya apa? Lailatul Qadar, malam Qadar. Ya. Itu juga datangnya hanya di bulan suci Ramadan. Nah, kalau nggak kita manfaatkan, ya, rugi nanti. Maka orang yang mau itikaf itu menunjukkan keseriusan beribadah. Apalagi di akhir-akhir waktu ini. Jadi dia semakin, kalau biasanya mohon maaf nih, kalau udah akhir Ramadan ini orang itu macam-macam kesibukannya. Belanja, kue, pakaian, wah macam-macam sudah. Pasar lebih ramai daripada masjidnya. Biasanya kan? Ya, cuman karena momen sekarang ini sedang Covid ya akhirnya sepi yang lain. Tapi biasanya pada umumnya kalau di hari normal itu puasa itu akhir Ramadan semakin pasar ramai, masjid semakin sepi. Nah ini yang kita rubah, artinya cara hidup seperti itu. Karena harus dimanfaatkan, justru harusnya di akhir Ramadan itu semakin semangat, semakin kuat ibadah. Kenapa? Menunjukkan keseriusan kita memanfaatkan momentum Ramadan ini. Itu. Jadi subhanallah kalau udah begini artinya menunjukkan serius betul-betul ingin berhasil Ramadan kita. Dan ini bisa jadi ciri orang yang akan Ramadannya diterima oleh Allah. Jadi kalau di antara ciri orang yang di Ramadan diterima itu dia semakin hari itu semakin semangat, bukan semakin kendor. Ya, bukan semakin melemah. Nah, tidak. Itu yang pertama. Jadi etikaf kita insya Allah menunjukkan bahwa kita semakin serius beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, etikaf begini menuntut kita fokus ibadah. Jadi makanya jangan dicampur-campur kalau bisa. Kalau memang niat etikaf udah jangan dicampur-campur lah. Gamenya tinggalkan dulu, ya kan. HP yang manfaatkan saja. Kira-kira perlu jawab ya nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira berlebihan sampai ini merembet kemana-mana habis waktunya, menunjukkan bahwa kita nggak serius dalam etik. Kalau udah niat etikaf fokus. Kenapa? Coba bayangin. Orang yang etikaf akan menjadikan dia fokus beribadah. Coba kalau di rumah nengok bantal pengen tidur, nengok TV pengen nonton, nengok HP pengen chatting, nengok apa lagi? Nah, seperti itu. Nah, itu kenapa kita ini manusia normal. Memang manusiawi kalau apa yang kita tengok kita ingin kerja, minimal kita pikirkan, minimal kan gitu. Nah, kalau udah di masjid, nengok kita udah mau bareng, kawan masih ngaji, pengen gak ngaji. Kawan kok banyak benar ngajinya, pengen semangat nambah ngajinya. Kawan ternyata sholat, pengen sholat. Apa? Fokus ibadah. Jangan gitu subhanallah ya. Kita ini tadi udah niat saja sudah bernilai. Karena niat itu innamal amalu niat, semuanya tergantung. Baru niat tadi sudah Allah nilai. Apalagi kita terapkan, kita kerjakan double. Apalagi di bulan Ramadan amal ibadah dilipat gandakan. Subhanallah. Jadi jangan ragu-ragu. Pokoknya insya Allah dengan etikaf kita semakin fokus beribadah. Ya, semakin fokus beribadah, semakin termotivasi dengan teman-teman yang lain. Ya, itu. Jadi manfaatkan momentum ini dan insya Allah. Bayangkan apalagi tadi harusnya datang itu cepat sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, udah dapat pahala. Wudunya udah berpahala, tahiyatul masjidnya berpahala. Kemudian kajian ini, masya Allah. Ini luar biasa, malaikat mencatat ini yang ngaji, cari ilmu itu Allah mencatat, malaikat mencatat kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala, dapat limpahan. Subhanallah. Nah, dapat ilmu, barokah dan semuanya nanti seperti itulah. Jadi fokus ibadah, semakin kita menjadi fokus ibadah itu orang yang itikaf. Kemudian berpeluang mendapatkan pahala besar. Itu sudah pasti. Pahala besar sudah pasti. Insyaallah, makanya niatkan dengan niat yang ikhlas. Dalam kondisi apapun kita niatkan dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlena dan kita termasuk orang yang memanfaatkan 5 waktu, 5 hal sebelum datang yang 5. Yang keempat, insya Allah orang yang mau itikaf itu peluang bertemu dengan Lailatul Qadar itu besar. Jadi kalau orang Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, ya, yang ibadahnya khairum min alfi syahr, ya kan, dalam surah Al-Qadar kan apa bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul
Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung berapa tahun, Bang? 82 tahun lebih. Dan ini lebih dari 1000 bulan. Kalau sampai Allah takdirkan kita ketemu malam itu, malam Qadar itu, maka apapun yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan, dan seperti kita sedang beribadah lebih dari 82 tahun. Jadi Masya Allah. Dan ini khair loh. Khair itu bisa jadi, namanya khairum min itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya bukan dipatok 1000 bulan saja, tidak. Lebih dari itu bisa. Iya kan? Kalau Allah mau 2000 bulan, berarti 160 tahun. Kalau Allah maunya 3000 bulan, 240 tahun. Kalau Allah berkehendak, terserah Allah. Karena khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih. Jangan-jangan lebih dari 1000. Makanya kita manfaatkan. Karena insya Allah orang-orang yang i'tikaf itu punya peluang untuk mendapatkan itu. Jangan-jangan pas qiyamul lail, pas baca Quran, itu betul-betul Allah takdirkan hari itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam Qadar. Jadi Lailatun itu ya lail ya malam. Jadi kadang-kadang kita nyebutnya malam Lailatul Qadar ya. Malam itu ya lail. Kalau Lailatul Qadar saja. Kalau malam Qadar gitu, biar enggak bertumbuk bahasa. Jadi Lailatul Qadar itu ya malam Qadar, malam kemuliaan. Jadi khairum min alfi syahr. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat, turun semuanya. Dan memerhatikan siapa yang sedang beribadah. Warruhu fiha, termasuk malaikat Jibril turun. Malaikat itu kerjaannya itu termasuk salah satunya selain zikir, selain beribadah, selain menjalankan semua perintah Allah, juga mendoakan manusia. Itu kerjaan malaikat. Nah, artinya siapa yang malam itu standby, siap, sedang kondisinya on, sedang siap beribadah, maka malaikat mencatat dan akan mendoakan. Subhanallah. Nah, ini manfaatkan. Semoga jadi kita niatkan dengan kondisi apapun, kita niat untuk i'tikaf, lebih bisa wukuf di rumah Allah, diam di rumah Allah dalam rangka beribadah, maka jangan disia-siakan ya. Nanti semoga ini menjadi motivasi kita ya, untuk semakin semangat dan menunjukkan bahwa kita ini serius dengan ibadah kita, sehingga kita berharap nanti Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang baik dari sebelum-sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga juga Allah terima, kemudian Allah temukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Kenapa? Begitu kita ketemu Ramadan tahun depan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita lagi. Allah akan berikan peluang surga lagi. Allah akan jauhkan kita dengan neraka lagi. Allah berikan peluang kita untuk beribadah banyak lagi. Itu. Tapi kalau Allah takdirkan memang masa kita sudah habis di dunia, artinya kita akan kembali kepada Allah. Semoga kembali dalam keadaan senyum husnul khotimah, karena kita sudah mempersiapkan diri dengan bekal. Jadi semoga yang kita sampaikan tadi bermanfaat, sehingga Ramadan kita adalah Ramadan yang diterima oleh Allah, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhasil Ramadan ini, dan semoga Allah temukan kita dengan Ramadan berikutnya, dan semoga kita ketemu dengan Lailatul Qadar, sehingga amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan dari kepada pribadi saya, semoga Allah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.